Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tadi aku sempat bertanya ya dok ya, ketika kita buka mata tapi kayak ada lemnya dok, agak susah gitu dibuka. Itu sebenarnya faktor apa sih dok? Oke, faktor ya tadi ya, kalau itu kan maraknya sekarang ya. Jadi faktor-faktor itu salah satunya ya radiasi juga bisa kayak gitu. Kemudian memang kalau penyakit, tadi kan nanya ada nggak dok penyakit yang buat kayak gitu? Ada, namanya ptosis ya. Ptosis itu ketika mata kita kayak jatuh kayak gitu, kelopaknya jatuh dan sulit untuk dibuka. Itu kelainannya ada di saraf, kayak gitu. Jadi salah satu penyebab kelainan di saraf itu ya bisa jadi salah satunya adalah radiasi, selain dari adanya peradangan dan virus kayak gitu. Baik dokter. Oke, ini tadi ya yang tanda mata sehat ya. Saya lanjut lagi sedikit. Bulu mata udah kita bahas, harusnya menghadapnya keluar ya. Kemudian kornea, selaput kita tuh harusnya bening ya. Kemudian sklera, saya bilang tadi warnanya adalah putih ya, bukan merah dan juga bukan kuning. Kemudian pupil ya, orang-orangan mata kalau itu ya, benar-benar jernih. Oke. Kalau kebiasaan yang benarnya itu intinya kita sikap duduk ya, tegak waktu membaca, kemudian waktu menghadap gadget, gawai, laptop dan sebagainya ini. Kemudian TV, kalau kata anak saya, "Ma, aku mau menerapkan 20." Prinsip 20, apa gitu, jarak 20 kaki katanya, 20 melihat gawai, 20 menit juga istirahat, kemudian menutup mata kiri selama 20 detik. Intinya itu prinsip yang harus kita gunakan ketika kita bermain dengan gadget kayak Benar gitu. sekali. Oke, lampu hendaknya cukup jauh ya dari sisi meja, kemudian bacaan juga terletak kalau ini 40 cm. 20 feet ya mungkin sekitar kebiasaan yang salah ini intinya sinarnya disorotkan langsung ke bacaan. Ini enggak pas ya. Kemudian memaksakan diri secara berlebihan untuk membaca, matanya udah lelah, ya istirahatkan dulu kayak gitu. Kemudian tidak mengistirahatkan mata sejenak setelah terasa penat. Intinya kalau mau melihat, kalau dulu pesan dosen saya melihat hijau-hijau itu mengistirahatkan mata kayak gitu. Bukan yang merah-merah ya. Bukan yang merah-merah ya dok ya, tapi yang hijau-hijau. Tanaman. Pun sekali ini hanya kain warna hijau kayak Benar gitu. sekali. Itu salah satu kiat mengistirahatkan mata. Kayaknya saya akan dilanjutkan lagi dengan Dokter Wenti. Silakan dokter Oke, Wenti. terima kasih. Dan juga Dokter Wenti nih pertanyaan juga nih sebelum kita masuk ya. Apakah memang sebenarnya mata itu ada terapinya? Tadi kan sempat dokter Sela menyampaikan bahwa melihat hijau dan sebagainya. Apakah memang mata itu butuh dokter untuk diistirahatkan dokter? Ya, jadi benar ya yang dibilang anak dokter Sela tadi bahwa ada namanya sekarang 20-20-20 ya. Jadi memang untuk penggunaan mata itu tidak boleh terlalu berlebihan karena kalau sudah berlebihan kita melihat layar, membaca terlalu lama itu akan bisa menyebabkan mata lelah. Kalau mata lelah berlangsung-langsung dalam waktu yang lama bisa menyebabkan penurunan fungsi tajam penglihatan ya, bisa menambah minus juga bisa, kemudian menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi yang 20-20 tadi benar ya, istirahatkan selama 20 menit, kemudian dengan jarak 20 kaki atau sekitar kurang lebih mungkin 30 cm, 40 cm ya, 20 kaki dan 20 detik ya. Jadi nggak butuh lama-lama untuk istirahatkan mata. Seperti itu. Tentunya apalagi kalau misalnya masyarakat Bengkulu gitu ya, pemirsa di rumah sering banget melihat kayak komputer yang memang kerjanya hampir seharian gitu ya dok ya, melihat komputer itu alangkah lebih baiknya seperti yang dokter bilang tadi 20-20 ya. Baik dokter, silakan dokter untuk melanjutkan. Kita lanjut sedikit ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang gimana mata yang sehat, maka kita akan masuk ke mata yang sakit atau yang sering terjadi, yaitu mata lelah. Mata lelah sering menimbulkan rasa tidak nyaman nih dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi jika kondisinya terjadi saat kita belajar mungkin, bekerja atau bahkan saat mengemudikan kendaraan. Kan itu kan berbahaya ya, bisa menciptakan kecelakaan bahkan ya. Nih mata lelah dideskripsikan sebagai gangguan mata yang disebabkan oleh penggunaan mata dalam waktu jangka panjang tanpa istirahat ya. Oke.
Ya, gejala-gejalanya apa nih? Mata biasanya agak terasa perih, bahkan ada yang gatal ya, kemudian bisa berair atau terasa kering ya. Jadi karena dia kering, dia akhirnya mata itu mengeluarkan air ya. Nah, kemudian pandangan menjadi kabur atau berbayang. Mata menjadi lebih sensitif terhadap cahaya jadinya. Kemudian gejala-gejala mata lelah juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain ternyata. Contohnya nyeri pada bahu, leher, punggung, dan sakit kepala. Ini biasanya dipengaruhi juga oleh karena penggunaan gawai gadget ya atau membaca yang terlalu berlebihan. Jadi tidur yang cukup sangat penting untuk mata. Selama tidur mata juga akan beristirahat dan mendapatkan nutrisi untuk perbaikan jaringan ya. Jadi bagaimana tadi ya tipsnya tadi ya, bagaimana cara membaca yang baik, cara menggunakan gawai atau gadget yang baik, kemudian tidur juga mempengaruhi kinerja atau fungsi dari mata ya. Oke, ini ya faktor-faktornya. Menyetir kendaraan dengan jarak tempuh yang jauh ini sering ya, makanya dibilang kalau berkendara jauh usahakan istirahat dulu ya, jangan terlalu difokuskan atau jangan terlalu diforsir. Kemudian menatap layar komputer atau gadget dalam waktu yang lama, terlalu lama membaca, memiliki kelainan refraksi mata juga akan membuat mata lelah menjadi jauh lebih sering ya. Kemudian melihat secara terus-menerus dalam ruangan minim cahaya. Kalau kata orang tua dulu, jangan baca buku kalau udah malam atau udah gelap ya, itu benar. Karena tadi mata terlalu dipaksa untuk mengakomodasi di tempat yang gelap ya atau yang minim cahaya. Jadi apa yang terjadi? Otot mata lama-kelamaan akan menjadi lelah. Kalau ini berlangsung lama bisa menyebabkan progresif minus tadi ya. Kemudian terpapar cahaya yang terlalu terang atau menyilaukan juga. Oke, ini ya tips menjaganya. Pertama, periksa mata rutin 1 tahun sekali. Ini penting ya. Jadi normalnya untuk orang dewasa itu bisa memeriksakan mata 1 tahun sekali. Kalau pada anak-anak mungkin boleh 6 bulan sekali juga boleh ya. Atau pada lansia bisa 1 tahun atau 2 tahun sekali. Intinya jangan sampai menunggu ada keluhan. Nah, boleh periksakan mata. Yang mau pakai kacamata atau enggak boleh diperiksakan. Mungkin perlu dikoreksi lagi kacamatanya, bisa jadi ya. Benar sekali dok, tapi dok kalau misalnya harus 1 tahun sekali nih, biasanya keluhan dari masyarakat gitu kayak, wah banyak banget nih dokter setahun sekali kayaknya mau diperiksa mata, mau periksa darah mungkin dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari puskesmas sendiri tuh ada nggak sih mungkin program mungkin dokter setahun sekali misalnya yang penting untuk diperiksa dokter? Oke, jadi kalau untuk program benar-benar 1 tahun sekali kita nggak ada patokannya ya. Untuk masyarakat, kalau sekarang kita ada program namanya cek kesehatan gratis ya dok ya. Nah jadi cek kesehatan gratis itu bisa dari atas sampai bawah, bisa dicek semua sesuai kebutuhan dan juga sesuai fasilitas yang tersedia di puskesmas ya. Baik mata mungkin atau darahnya tadi atau bahkan organ reproduksi juga bisa diperiksa di sana. Nah untuk pengecekan 1 tahun sekali ini boleh kok ke puskesmas, apalagi yang punya BPJS tentu saja akan ditanggung dengan BPJS dan bersifat gratis ya. Cuman mungkin kalau untuk koreksi kacamata di puskesmas nggak bisa, tapi nanti bisa diberikan rujukan. Kalau untuk pengguna BPJS, mohon maaf kalau salah boleh dikoreksi. Kalau setahu saya 2 tahun sekali itu boleh bisa mengganti kacamata. Artinya memang sudah ada kelonggaran sebenarnya dari BPJS pun sendiri ya. Jadi jangan khawatir nih untuk pemirsa di rumah. Baik dokter. Kemudian musim panas memakai pelindung kacamata. Bukan hanya musim panas ya, ketika kita bekerja mungkin atau membaca buku ataupun melihat gadget dalam jangka waktu yang lama, penting untuk menggunakan kacamata anti radiasi atau blue ray tadi ya. Fungsinya apa? Supaya mata tadi tidak mudah lelah, karena paparan cahaya biru yang dari gadget itu ke mata akan membuat mata mudah lelah ya. Lalu sering mengkedip atau mengistirahatkan mata. Bukan sering-sering banget juga enggak ya. Maksudnya tadi benar ya, 20-20 jangan lupa ya. Kemudian lensa kontak, tadi yang dibilang dokter Sela ya, harus dijaga, dirawat dengan jadwal yang tepat ya. Gak boleh udah bentang cantik, udah tinggal tidur aja ya kan. Justru itu akan menyebabkan nanti iritasi ya. Lalu rawat kesehatan tubuh, tangan senantiasa bersih. Ini penting ya. Kalau mau mengucek mata, daerah mata atau daerah wajah jangan lupa cuci tangan dahulu. Kemarin kita udah bahas ya gimana teknik cuci tangan yang benar, yaitu tepung sekaci. Ada 6 treatmentnya ya. Nah itu jangan lupa. Kemudian jangan sembarangan menggunakan
obat. Ini sering nih, sering beli mata merah, mata gatal, mata pedih, mata kering, beli aja di apotek gitu kan. Benar sekali. Semua satu tetes mata bisa mengobati semua keluhan mata. Benar sekali. Apalagi sebenarnya tetes mata itu kan terkadang dokter ketika dibuka itu nggak boleh dipakai lagi kan Benar. dokter. Nah ini juga yang masih kurang pengetahuan mungkin kita sebagai masyarakat yang kayaknya ternyata obat mata tuh harus sekali pakai Benar, gitu ya ya. dok. Malah dipakai berkali-kali nih dokter. Nah ini juga ada yang menarik nih dokter. Makanan nutrisi yang baik untuk mata. Katanya nih kayak wortel dan sebagainya itu kayaknya bisa membuat mata kita jauh lebih sehat. Itu mitos apa fakta nih dokter? Iya. Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Vito.